Adik-adik, terima salam dari Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan selalu minum air putih banyak ya. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing doa pada pagi hari ini, seperti biasa kita mau membacakan parita dulu nih. Hari ini yang mimpin parita itu adalah Cici Muti. Langsung aja yuk kepada Cici Muti, dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum membacakan parita, kita melakukan penghormatan awal kepada guru agung kita Samudra Sambagawa sebanyak 3 kali. Penghormatan awal dimulai. Penghormatan awal selesai. Mari adik-adik kita duduk bersimpuh lutut, sekamar sekarang ya. Terus dibuka bukunya halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Namaskara. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namaskara. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namaskara. Yamahako mayang bhagavantang saranang gata yono bhagava sattha yassa camayang bhagavato dhammang docema imeni sakkare ditang bhagavantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Guru Agung kami. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Sekarang kita ganti posisi duduknya jadi bersila.
Bhagavato Pubbabhagana Makaram Karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana padham bhanamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada padham bhanamase. Panatipata weramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyelingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanussatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijjacara sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha dewa manussanam Buddho Bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanussattinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandirthiko akaliko edipasiko opanaiko paccatang weritabbo Dhamma telah sempurna digambarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanussattinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasangho ujupatipanno bhagavato sawakasangho nyayapatipanno bhagavato sawakasangho samicipatipanno bhagavato sawakasangho yadidam cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawakasangho ahunneyo pahunneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokassa
Sangga siswa Sanggawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sanggawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima pujaan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayam Satchakiriya Gathayo Bharnamase Nathime Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Satchawajjena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Satchawajjena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Satchawajjena Sothite Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku naluhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku naluhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku naluhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Baik adik-adik, setelah membacakan parita, mari kita bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik, kakinya bersila, tangannya di pangkuan, badannya tegak. Meditasi dimulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiya
kasih kepada Cici Muti yang sudah mimpin Parita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya nih, biar adik-adik tambah semangat, kita mau menyanyikan lagu Buddhis nih. Hari ini yang mimpin nyanyi itu adalah Koko Belly. Langsung aja yuk kepada Koko Belly, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, terima salam Buddhis dari Koko Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini Koko akan membawakan lagu yang berjudul Sang Bagawa. Nyanyi bareng ya adik-adik. Sudahkah kita menemukan harusnya kita menyadari Sang Bagawa, ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, menuntun jalan kenyataan. Dia Sang Bagawa, harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah arumi dunia. Bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah arumi dunia, arumi dunia. Ya, sekian dari Koko Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Koko Belly yang sudah mimpin nyanyi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan sharing dhamma nih.
Hari ini yang sharing drama itu adalah Cici Jessi. Cici Jessi mau cerita tentang kerbau yang berbudi. Langsung aja yuk kepada Cici Jessi, dipersilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya, terimalah salam dari Budis dari Cici. Terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih adik-adik atas kesempatannya. Karena hari ini kita dapat bertemu lagi nih di Sekolah Minggu Budis SMB Ananda. Nah, kali ini Cici akan bercerita tentang kerbau yang berbudi. Cerita ini Cici ambil dari Jataka. Langsung kita simak ya ceritanya. Suatu ketika hiduplah seekor kerbau yang dipelihara oleh seorang petapa. Nah, dari sewaktu kecil, kerbau ini diberikan ke petapa sebagai persembahan awalnya. Lalu kemudian si petapa ini pelihara itu si kerbau dan diberi nama Nandi Wisala atau kebahagiaan besar. Petapa merawat kerbau itu seperti anaknya sendiri. Ia memberinya makanan yang layak. Pokoknya kerbau ini dirawat dengan baik oleh petapa itu. Lalu saat Nandi Wisala dewasa, saat si kerbau ini dewasa, si kerbau tiba-tiba berpikir sambil terharu atau menangis. Petapa ini telah merawatku dengan baik. Dari kecil, aku selalu diberikan makanan yang layak sehingga aku menjadi tumbuh besar seperti ini. Tumbuh besar dan sehat. Nah, maka dari itu aku harus membalas kebaikannya dengan menggunakan kekuatanku. Maksudnya di sini adalah menggunakan tenaganya. Kerbau kan besar ya adik-adik, lalu tubuhnya besar, lalu tenaganya juga pasti besar. Nah, itu dia mau membalas kebaikan si petapa itu dengan tenaga dia. Apa yang bisa dia berikan lewat tenaga itu, sehingga si petapa ini bisa berbahagia. Maksudnya seperti itu, adik-adik. Lalu kemudian si kerbau ini menyuruh tuannya atau petapa itu yang sudah merawat dia untuk pergi ke kota untuk agar bisa mengikuti tantangan menantang saudagar kaya di sana untuk bertaruh 10.000 keping emas jika si kuda ini bisa menarik beban seberat 100 peti. Nah, lalu kucuk-kucuk petapa itu lalu pergi ke kota untuk menemui saudagar kaya raya sesuai pesan si kerbau ini, si Nandi Wisala. Lalu sesampainya di rumah saudagar, si petapa ini berbicara kepada saudagar kaya raya nih untuk menantangnya. Kerbau saya bisa menarik 100 peti penuh berisi barang, Tuan. Terus saudagar kaya itu bilang, hahaha, tidak mungkin ada kerbau sekuat itu. Di mana kerbau seperti itu? Mungkin saudagarnya itu bingung, mana ada kerbau yang kuat mengangkat 100 peti. Pasti tidak akan kuat. Makanya dia seperti tertawa, meledek. Lalu si petapa itu bilang, ada di rumah saya, Tuan. Lalu petapa saudagar kaya raya itu menjawab, baik, tunjukkan kepadaku. Yuk kita bertarung. Lalu petapa membuat persiapan. Lalu petapa membawa Nandi Wisala, si kerbau itu ke rumah saudagar kaya raya dan memandikannya, memberikan makanan, lalu mengikatnya pada peti berisi beban untuk siap-siap diangkat atau ditarik oleh si kerbau itu. Tetapi tiba-tiba si petapa itu berteriak, cepat tarik kerbau bodoh, ayo tarik bodoh. Nah, adik-adik, perkataan seperti ini baik atau tidak? Nah, adik-adik, perkataan seperti ini tidak boleh ditiru ya. Ini hanya ada dalam cerita. Ceritanya si petapa ini berkata kasar kepada si kerbau. Lalu muka si kerbau menjadi emosi. Hei, aku tidak bodoh seperti yang dia bilang. Biarkan saja. Aku tidak akan mendengarkan dia.
Nah, karena si kerbau ini tidak mendengarkan mungkin arahan dari si petapa itu, maka si kerbau ini mungkin kalah ya, tidak bisa memenangkan pertarungan. Maka karena si kerbau ini hanya diam, pokoknya dia nggak mau ngedengerin gara-gara teringat ucapan kasar dari petapanya yang mengatakan kalau kerbau bodoh tadi, ayo tarik bodoh, itu kan tidak baik ya perkataannya. Nah, maka petapa itu harus membayar kekalahannya kepada saudagar. Jadi, bukannya saudagar yang bayar 10.000 keping emas, tetapi malah si petapa itu harus membayar karena petapa itu kalah. Zaman dahulu kalau misalkan apa-apa tuh ditukarnya dengan bukan uang tapi kepingan emas adik-adik. Nah, lalu kita lanjutkan. Petapa lalu pulang membawa si kerbau itu. Ia lalu berbaring dan meratapi kekalahannya. Tuan, apakah kamu sedang santai? Ucap tanya si kerbau ini. Bagaimana bisa santai? Aku baru saja kehilangan 100 keping emas. Tuan, selama saya tinggal di sini, apa pernah saya memecahkan pot atau mengacau barang di rumah Tuan ataupun apa? Terus si petapa ini menjawab, tidak pernah sih. Lalu si kabar itu bertanya balik, lalu kenapa Tuan berteriak dan menyebutku bodoh? Jadi bukan aku yang salah, tapi Tuhan sendiri. Sekarang pergilah ke saudagar itu, Tuan, dan bertaruhlah lagi 20.000 keping emas. Tapi kali ini jangan menyebutku bodoh. Baiklah, kata petapa. Mendengar itu, petapa segera menemui saudagar kaya lagi dan bertaruh 10.000 keping emas. Maaf, maksudnya 20.000. Nambah lagi nih. Yes, aku pasti akan menang nih, kata si petapa. Lalu sebelum pertarungan dimulai, sebelum pengangkatan beban dimulai, petapa bilang kepada kerbau dengan lembutnya, sahabatku yang baik, sekarang tariklah beban ini, kamu pasti bisa. Dengan sekali hentakan, si kerbau ini berhasil menarik semua peti itu. Dan pada akhirnya saudagar harus membayar 20.000 keping emas kepada petapa. Dengan begitu, si petapa mendapatkan 20.000 keping emas. Nah, adik-adik, pesan moral yang diajarkan Buddha dan yang diajarkan kita, ya, pesan Buddha yang diajarkan ke kita adalah janganlah berbicara dengan kasar, berbicaralah dengan baik tuh. Berbicaralah dengan baik. Perkataan yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan. Jadi, kalau kita berbicara yang baik-baik, pasti akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan juga. Seperti di cerita ini, mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi si petapa. Nah, juga si kerbau ini. Seperti itu, adik-adik. Jadi, adik-adik, apa ya, sebagai implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik harus mencontoh dari cerita ini, tidak boleh berkata kasar. Kita harus berbicara yang baik-baik, terutama kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua, lalu seperti guru-guru di sekolah. Jangan pernah melawannya adik-adik dengan berucap kasar atau melawan lewat mulut, tidak boleh itu. Nah, bahkan ke teman-teman pun kita tidak boleh berkata kasar atau kepada orang yang di sekitar kita ya adik-adik, karena itu perbuatan yang tidak baik gitu. Sebenarnya kalau mau kita berbuat baik, untuk melatih berbuat baik, kita harus selalu ingat nih, pertama kita harus bisa mengendalikan mulut kita dulu nih. Karena mulutmu adalah harimaumu kan. Jadi setiap kita berbuat, nah kita harus memperhatikan omongan kita. Kayak gitu. Misalkan nih kita
berbuat baik. Perbuatan kan tidak hanya satu jenis perbuatan aja ya adik-adik. Masih ada banyak perbuatan lainnya yang bisa mempengaruhi hidup kita. Misalkan kita banyak berbuat baik, tapi kan berbuat baik nggak cuma satu, banyak banget. Banyak banget jenisnya. Misalkan mungkin kita sudah melakukan banyak kebajikan, seperti misalkan kita tidak berdana kepada biku sangga, tetapi di saat yang bersamaan kita melakukan kejahatan juga nih. Misal kita masih suka berbohong kan lewat mana? Lewat mulut. Itu kan sama saja kita melanggar sila. Tuh, sila keempat ya adik-adik. Masih suka gosipin orang juga, masih suka gosipin temen, ngomongin temen. Kalau kita sudah banyak berbuat baik, tetapi ucapan tidak kita jaga, nah nantinya pun kita akan menderita kayak si petapa di cerita ini. Dia menderita karena kalah bertarung dan kehilangan uang 100 keping emas tadi dong. Gara-gara tidak menang, gara-gara dia mengucapkan kata-kata kasar kepada si kerbau yang membuat kerbau emosi. Nah, ketika kita berbicara kasar kepada teman, itu efeknya juga malah menimbulkan penderitaan untuk kita. Kita akan dikucilkan teman-teman. Teman-teman nggak mau lagi berteman dengan kita. Kalau kita berbicaranya sering tidak kasar, apalagi tidak sopan ya, semena-mena. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus berhati-hati dalam mengontrol pikiran dan juga berucap agar tidak menderita setelah berbuat baik, adik-adik, seperti itu. Contohnya, ketika kita berbicara kasar, pasti telah tertanam nih dalam pandangan atau kebiasaan kita untuk mengatakan kata-kata kasar. Makanya adik-adik dibiasakan ya, kita harus berkata yang baik-baik. Usahakan kita berkata itu tidak menyakiti teman-teman kita atau orang di sekitar kita. Sehingga kita akan dipandang baik oleh semua orang dan banyak temannya. Begitu adik-adik. Kata-kata kasar biasanya dilontarkan seseorang dalam keadaan marah atau emosi. Nah, akar utamanya adalah kebencian yang diwujudkan dengan kemarahan. Nah, jadi kalau kita ngata-ngatain teman atau teman ngata-ngatain kita, seharusnya kita tidak boleh emosi. Yang dikatain seharusnya diam saja, nggak boleh balas. Karena kalau balas itu malah akan semakin rumit, malah tambah berantem dan membuat karma buruk, percuma saja. Nah, yang mengatakan kata-kata kasar itu sebaiknya jangan seperti itu, jangan mengatakan kasar. Harus bisa kontrol ucapan yang baik-baik agar tidak punya banyak musuh atau tidak banyak bertengkar dalam pertemanan. Kayak gitu. Lalu pesan Cici adalah untuk kata-kata kasar adalah efeknya itu banyak banget ya. Jadi mulai dari sekarang nih adik-adik harus bisa mengontrol ucapan agar tidak menimbulkan karma buruk adik-adik. Kayak gitu. Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang itu terbiasa dalam mengucapkan kata-kata kasar nih di dalam pergaulan dengan maki-makian yang kasar lah. Kita sebagai generasi muda, adik-adik seharusnya menghindari makian-makian kasar tersebut. Nah, bagaimana sih caranya, Ci? Cara mengatasi ucapan kasar adalah dengan melatih kesabaran adik-adik. Kalau diomongin, kita harus sabar. Dikatain teman, kita harus sabar, nggak usah dibalas. Karena kalau dibalas adalah akan menambah karma buruk saja yang ada. Seperti itu teman-teman. Kebiasaan berucap kasar dapat dikurangi dengan melatih kesadaran, kesabaran, dan kesadaran. Ketika akan berucap, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu nih. Itu kan namanya kesadaran. Ya kan? Kebiasaan berkata kasar memang lebih sulit dihilangkan adik-adik.
Kayak gitu. Namun asalkan kita mau, ucapan kasar pasti bisa dikurangi. Nah, kita sebisa mungkin mengurangi kata-kata kasar nih adik-adik, berlatih. Nah, salah satunya adalah meditasi adik-adik. Meditasi dapat membantu perhatian kita sehingga kesadaran menjadi lebih kuat dan ucapan itu akan lebih terkendali adik-adik. Seperti itu. Jadinya kita harus gimana, Cici? Kita harus berkata yang lembut dan penuh kasih. Gitu. Nah, di dalam Dhammapada 133, janganlah berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapatkan perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguhnya menyakitkan ucapan kasar itu yang pada gilirannya akan melukaimu. Makanya jangan saling mengucapkan kasar, dan kalau dikasarin orang, kita tidak boleh balas. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Sekian cerita dari Cici. Mudah-mudahan pesan moralnya dapat adik-adik renungkan ya. Intinya kepada siapapun, yuk mulai dari sekarang kita berlatih untuk tidak berbicara kasar, karena berbicara kasar itu mempunyai banyak dampaknya sekali. Bisa melukai hati orang, lalu menambah karena buruk kita. Lebih baik kita belajar untuk berkata yang baik, lembut, dan penuh kasih. Sekian materi dari Cici pada hari ini, cerita dari Cici. Semoga adik-adik bisa lebih baik lagi ya ke depannya, dan selalu sabar dan hati-hati ya dalam berucap. Ketika mau berucap, lebih baik dipikirkan dulu ya adik-adik. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Cici Jessi yang sudah sharing Dhamma pada pagi hari ini. Adik-adik udah pada paham kan penjelasannya Cici Jessi? Dan jangan lupa catat di buku ya penjelasannya. Oke, nah adik-adik Cici ada kabar gembira nih, bahwa sekolah minggu kita akan offline kembali. Jadi kita bisa seru-seruan bareng, nyanyi-nyanyi bareng, kumpul sama teman baru. Nah tepatnya sekolah minggu kita offline pada tanggal 20 Maret 2022 hari Minggu jam 9 pagi hingga selesai. Tapi untuk adik-adik yang sudah vaksin ya, tenang aja. Kalau adik-adik yang belum vaksin, adik-adik bisa tetap tonton di YouTube channel Sasana Subasita. Oke, sekian kebaktian online pada pagi hari ini. Kita tutup aja dengan pembacaan parita yang akan dipimpin oleh Cici Muti. Kepada Cici Muti dipersilakan. Mari adik-adik, kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan parita kata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namaskara. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Namaskara. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami. Namaskara. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saru.